Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jumpa lagi bersama saya Yani Suryani dari SDN Nusa Indah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai mulai dari diri modul 1.4 budaya positif. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah sangat penting karena meningkatkan motivasi belajar siswa, membangun karakter yang baik, menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Secara keseluruhan, suasana positif di sekolah adalah fondasi penting untuk memastikan murid tidak hanya berhasil secara akademis, tetapi juga tumbuh menjadi individu yang sehat, bahagia, dan produktif. Sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Yang pertama, membangun hubungan yang kuat dengan warga sekolah. Dengan melaksanakan pembiasaan 3S, senyum, sapa, salam. Memberikan pujian dan penghargaan untuk pencapaian akademis dan non-akademis. Serta melakukan kolaborasi. Yang kedua, menerapkan kebijakan dan program yang mendukung budaya positif, diantaranya membantu murid mengembangkan keterampilan kontrol diri dan tanggung jawab pribadi, dan menggunakan program anti-bullying. Kemudian yang ketiga, menciptakan lingkungan fisik yang menyenangkan dengan melaksanakan budaya 5K, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Kemudian, ciptakan ruang belajar yang kondusif. Yang keempat, yaitu menjadi teladan yang baik. Di antaranya, menunjukkan kejujuran dan keadilan dalam setiap tindakan, berpakaian sopan, bertutur kata yang baik, dan disiplin waktu. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan metode active learning. Kemudian, adanya ice breaking dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang pertama, menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah memiliki hubungan yang erat dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Yaitu, murid merasa dihargai dan didukung akan meningkatkan partisipasi aktif kegiatan belajar. Ketika lingkungan yang aman dan nyaman, murid akan lebih fokus dan menikmati proses belajar. Dengan interaksi yang sehat, dapat menciptakan kolaborasi yang lebih baik dalam pembelajaran. Dan lingkungan yang mendukung kebebasan berekspresi akan mendorong murid untuk berpikir kreatif dan inovatif. Secara keseluruhan,
Suasana positif menciptakan landasan yang kuat untuk pembelajaran yang berpihak pada murid, memastikan perkembangan optimal dalam lingkungan yang mendukung, menghargai, dan menyesuaikan dengan kebutuhan individu. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Penerapan disiplin positif di sekolah saya sudah cukup efektif, namun perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Aspek yang perlu dievaluasi untuk menilai efektivitas disiplin di sekolah. Yang pertama yaitu evaluasi penerapan disiplin di sekolah. Di antaranya adanya kejelasan aturan dan konsekuensi, kemudian adanya komunikasi dan sosialisasi serta pendekatan positif. Efektivitas penerapan disiplin di sekolah sangat bergantung pada kejelasan aturan, konsistensi pelaksanaan, pendekatan yang positif, serta keterlibatan seluruh pihak terkait. Dengan melakukan evaluasi yang menyeluruh dan menerapkan perbaikan serta pengembangan yang diperlukan, disiplin di sekolah dapat lebih efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Refleksi. Bila Anda adalah seorang pemimpin di sekolah Anda, bagaimana Anda akan menciptakan sebuah lingkungan yang positif di sekolah Anda? Saya akan mengambil berbagai langkah strategis yang berfokus pada pengembangan suasana yang mendukung pembelajaran dan kesejahteraan seluruh warga sekolah. Apa strategi yang akan dipilih? Membangun hubungan yang kuat dan positif, mengembangkan kebijakan disiplin positif, menciptakan lingkungan fisik yang menyenangkan, mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan komunitas, serta menjadi teladan yang baik. Bagaimana Anda akan menerapkan disiplin positif? Menghilangkan rasa takut dan membangun rasa aman, menekankan pentingnya pembelajaran dari kesalahan, serta mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung disiplin positif. Apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Yang pertama, sosialisasi dan pelatihan. Kemudian membuat komitmen bersama dan kemudian melakukan monitoring dan evaluasi. Harapan. Apa saja harapan-harapan yang ingin Anda lihat berkembang pada diri Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang memiliki pengaruh pada warga sekolah, terutama murid-murid Anda setelah mempelajari modul ini? Saya berharap memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep budaya positif dan bagaimana menerapkannya di sekolah. Meningkatkan kemampuan komunikasi sehingga mampu menyampaikan visi dan nilai-nilai budaya positif dengan jelas dan meyakinkan. Menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah dengan terus setiap hari memperbaiki diri, menciptakan lingkungan di mana murid merasa aman secara emosional dan bebas dari tekanan atau ketakutan. Mendorong interaksi yang saling menghargai dan menghormati di antara seluruh warga sekolah. Apa saja harapan-harapan yang ingin Anda lihat berkembang pada murid-murid Anda setelah mempelajari modul ini? Harapan-harapan yang ingin saya lihat dan berkembang pada murid-murid adalah saya berharap murid-murid menjadi lebih aktif terlibat dalam kegiatan di sekolah, baik dalam maupun di luar kelas. Saya ingin melihat adanya peningkatan dalam sikap menghormati dan peduli antar sesama murid, dan juga terhadap guru dan staf di sekolah. Saya berharap murid-murid dapat mengembangkan kebiasaan positif seperti kejujuran, kerja keras, ketekunan, dan empati. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam mempromosikan budaya positif dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Ekspektasi. Apa saja kegiatan, materi, atau manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini?
Kegiatan yang saya harapkan adalah adanya diskusi untuk menciptakan budaya positif di sekolah dengan materi yang lengkap dan mudah dipahami mengenai tips dan triks untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Dan semoga saya mendapatkan manfaat dari kegiatan ini dengan merubah diri saya menjadi lebih baik agar bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Demikian yang dapat saya paparkan. Salam Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.